Halo semuanya, saya Farah Syadat. Selamat datang di Praktikum Geologi Struktur minggu ke-6. Pada praktikum kali ini, kita akan belajar cara menggunakan software StereoNet dan WinTensor. Sama halnya dengan penggunaan StereoNet secara manual, StereoNet dengan menggunakan software ini digunakan untuk menganalisis struktur, seperti data kekar, sesar maupun lipatan, sehingga kita dapat menentukan nilai tegasan utamanya, yaitu sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, yang membentuk struktur tersebut. Bedanya, StereoNet dengan software ini, penggunaannya lebih efektif dan lebih cepat, terutama pada data kekar yang jumlahnya hingga puluhan data. Kemudian, untuk WinTensor sendiri, WinTensor merupakan software yang digunakan untuk menghitung kondisi stres di masa lampau, berdasarkan pada struktur geologi yang ditemukan, atau paleostress inversion. Nilai tegasan utama, sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, yang selama ini kita estimasi, sebenarnya merupakan nilai paleostress. Hal ini dikarenakan stres tersebut terjadi hanya ketika struktur geologi terbentuk, dan telah berubah dari waktu ke waktu. Data yang diinput berupa data kekar atau maksima dari conjugate fracture, sesar, lipatan, dan lain-lain. Tetapi pada praktikum kali ini, kita akan mempelajari mengenai penggunaan WinTensor untuk menentukan paleostress pada data sesar. Pertama-tama, kita akan menggunakan software StereoNet untuk menganalisis data kekar. Pertama, kita pilih drop-down New Dataset, kemudian kita pilih Lens atau bidang. Kita bisa ganti datasetnya menjadi data kekar. Kemudian formatnya pastikan AZ atau Azimuth untuk data kekar ini. Kemudian kita bisa pilih Add Datum untuk masukkan nilai strike dan dip-nya. Kita sesuaikan dengan data kekarnya. Untuk menambahkan data, kita bisa klik Enter. Jika terdapat data yang salah, kita bisa delete di samping tanda Add Datum. Tapi jika ingin kita delete semua datasetnya, kita bisa pilih delete yang ada di samping New Dataset. Setelah kita masukkan seluruh data kekarnya, kita bisa mulai memplot poles. Caranya adalah klik calculation, kemudian kita pilih poles. Nah, polesnya akan langsung terplot di StereoNet-nya. Nah, setelah semua data terplot, kita bisa lihat 3D view-nya. Ya, kita bisa lihat dipping-nya, kita bisa lihat pole-nya. Jadi ini bisa kita putar-putar sebagai visualisasi. Setelah kita plot poles-nya, kemudian kita akan buat kontur dari poles tersebut. Jadi, kita pilih plot, kemudian kita pilih kontur, dan pilih poles to data kekar. Akan muncul kontur seperti ini. Kemudian kita akan koreksi sedikit ya. Kita pilih view, kemudian pilih inspector. Nah, setelah pilih inspector, akan muncul window seperti ini. Kita pilih contours. Kita pilih 1% area kontur. Dan kita ubah intervalnya jadi 10. Kemudian pastikan juga bahwa kolom smooth ini tercentang. Jadi akhirnya adalah seperti ini. Kemudian setelah kita dapatkan konturnya, kita akan menentukan titik maksima dari poles-nya. Caranya, kita bisa klik data, kemudian enter with mouse. Nah, di sini kita bisa lihat, jika datanya berupa bidang, kita bisa tekan tombol Alt, kemudian klik kiri. Sedangkan, jika datanya berupa garis, kita bisa tekan tombol Shift, kemudian kita klik kiri. Karena dua titik maksima dari poles ini merupakan garis, jadi kita bisa tekan tombol Shift di keyboard, kemudian kita klik kiri. Nah, akan muncul ad hoc lines-nya. Kemudian kita tentukan titik keduanya. Kita tekan tombol Shift, kemudian kita klik kiri. Nah, kita akan buat bidang dari dua titik maksimanya ini. Caranya adalah
Kita klik plot, kemudian pilih cylindrical base fit, dan pilih ad hoc lines. Nah, dari bidang ini kita bisa menentukan bidang dari ad hoc lines-nya dengan cara kita pilih calculation, kemudian kita pilih length from poles. Nah, sini kita bisa uncentang ya data kekarnya agar bisa terlihat. Nah, dari sini kita bisa tentukan sigma 1, 2, dan 3-nya. Tetapi yang tertampilkan di sini ini bukan merupakan sigmanya ya. Jadi, penentuan sigmanya sama seperti praktikum pada minggu ketiga. Bisa kita lihat bahwa perpotongan pada dua bidang dari titik maksimanya ini merupakan sigma 2. Sedangkan jika sudut antar bidang titik maksimanya ini kurang dari 90 derajat, ini merupakan sigma 1. Karena ini kurang dari 90 derajat, jadi ini merupakan sigma 1 ya. Jadi sisanya ini merupakan sigma 3. Maka berdasarkan jarak sigma dari titik pusat, kekar ini bisa kita simpulkan berasosiasi dengan sesar normal. Selanjutnya, masih menggunakan aplikasi StereoNet, kita akan menganalisis data lipatan. Seperti biasa, kita pilih new dataset, kemudian kita pilih planes, kita ubah dataset name-nya menjadi lipatan. Dan pastikan formatnya merupakan AZ. Kemudian kita bisa masukkan dua data lim pada tabel. Setelah plot data lim-nya, kita juga bisa melihat 3D view-nya. Nah, ini merupakan 3D view-nya ya, jadi bisa kita putar dan bisa kita lihat visualisasinya. Setelah kedua data lim dimasukkan, kita bisa blok kedua data lim ini dengan klik salah satu data, kemudian kita tekan tombol shift dan blok. Kemudian kita akan mencari hinge line dari lim ini. Caranya adalah kita pilih calculation, kemudian kita pilih two planes calculation. Nah, akan muncul window seperti ini. Jadi kita pilih add to plot. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul line of intersection yang merupakan hinge line. Jadi, kita bisa ubah menjadi hinge line. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari deep axial surface-nya. Caranya adalah kita klik lipatan tadi ya. Kita blok lagi kedua datanya. Kemudian, seperti biasa, kita pilih calculation. Kemudian two planes calculation. Di sini kita pilih bisector. Nah, bisa kita amati dari data limnya, jika sudut dari kedua antar limnya ini lebih dari 90 derajat, maka kita pilih obtuse angle. Sedangkan jika jarak dari kedua lim ini kurang dari 90 derajat, maka kita pilih acute angle. Karena bisa kita lihat di sini ya, ini sudah lebih dari 90 derajat, maka kita pilih obtuse angle. Nah, di sini kita bisa lihat sudut interlimnya merupakan 127,3 derajat. Jadi, sudut interlim ini akan kita pakai nanti untuk menentukan klasifikasi lipatannya. Jadi, perlu diingat ya. Kemudian kita centang add to plot. Kemudian kita pilih OK. Jadi setelah kita mendapatkan axial surface-nya, ini kita bisa ganti menjadi axial surface ya. Jadi dari analisis ini kita bisa mendapatkan komponen-komponen untuk menentukan klasifikasi lipatan berdasarkan klasifikasi fluid tip. Jadi bisa kita lihat ya, hinge line-nya ini merupakan flange dari hinge line-nya. Kemudian ini tadi merupakan interlimnya. Dan tadi ini axial surface. Ini merupakan deep axial surface-nya. Jadi kita bisa klasifikasikan lipatan ini berdasarkan klasifikasi fluid tip. Selanjutnya adalah kita menggunakan aplikasi WinTensor untuk menganalisis data sesar.
Pertama, kita buka file, kemudian new. Nah, akan muncul lembar kerja seperti ini. Kemudian, pertama-tama untuk memasukkan data, kita akan klik tabel di bawah ID ini. Nah, di sini yang pertama kita akan isi format. Jadi di format ini terdapat 2 digit. Digit yang pertama ini format untuk data bidang, sedangkan digit yang kedua ini format untuk data garis. Karena kita di sini ingin masukkan data bidang dan second line, jadi kita masukkan digit angka 4 dan angka 3. Ini ya, angka 3. Jadi kita ganti formatnya menjadi 43. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan tipe dari data yang akan diinput. Di sini ada 12 tipe, tapi karena kita akan menggunakan data sesar, jadi kita di sini akan milih data tipe yang pertama ya. Ini sini kita masukkan aja data tipe pertama. Nah, kemudian kita beralih ke informasi dari sesarnya. Di sini kita bisa masukkan stripe-nya itu 90, kemudian div-nya 89, and pitch-nya 5 is. Kemudian slip sense-nya ini mengiri ya, berarti kalau mengiri sinistral, ini berarti tulisnya adalah S. Nah, setelah seluruh data dimasukkan, kita bisa pencet atau klik di sini tombol processing. Nah, akan muncul peringatan, kita klik yes aja. Nah, ini merupakan hasil dari analisis data sesar pada WinTensor. Jadi di sini sebenarnya ada banyak, tapi karena di sini kita analisis data sesar, kita fokus pada kategori PBT axis di sini karena kita bisa melihat sigma 1, sigma 2, dan sigma 3-nya. Jadi dari analisis data sesar di WinTensor ini, kita bisa melihat tegasan utamanya. Ya, demikian praktikum minggu ini. Semoga bisa membantu kalian semua, dan sampai jumpa di praktikum berikutnya.